Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwan sekalian, pada video kali ini kita akan membahas soal latihan yang diberikan pada video sebelumnya. Baik, ini soal nomor 1. Antum disuruh menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif yang ada dengan kendala seperti pada soal. Nah, langkah pertama adalah kita gambar dulu daerah himpunan penyelesaiannya dari masing-masing pertidaksamaan. Yang pertama, 2x plus 5y kurang dari sama dengan 10. Ya, kita tulis dulu. Oke. Ya, ini kurang dari sama dengan 20 ya. Jadi untuk yang pertidaksamaan ini, jika misalkan jika x sama dengan 0, ya maka didapat yang ini 0 ya. 0 plus 5y sama dengan 20. Jadi 5y sama dengan 20, maka y-nya 20 per 5 dan didapat y-nya 4. Maka titiknya adalah 0,4. Sekarang kalau kita misalkan y-nya yang 0. Kalau y-nya yang 0 berarti kan yang belakang nih 0 ya. Jadi 2x plus 0 sama dengan 20. Maka 2x sama dengan 20. X-nya 20 per 2 atau 10. Maka dapat titiknya adalah 10,0. Ya, ini untuk pertidaksamaan yang 2x plus 5y kurang dari 20. Sekarang pertidaksamaan yang berikutnya, x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Ya, kita misalkan x-nya 0. Kalau x-nya 0, berarti yang depan ini kan 0 ya. Berarti 0 plus 5y sama dengan 15. Berarti 5y sama dengan 15. Berarti y sama dengan 15 per 5 atau y-nya 3. Ya, maka didapat titiknya adalah 0,3. Selanjutnya kalau kita misalkan y-nya yang 0, maka yang ini jadi 0. Jadi x plus 0 sama dengan 15. Berarti x sama dengan 15. Maka titiknya 15,0 x, y. Sekarang kita sudah punya masing-masing 2 titik dari masing-masing pertidaksamaan. Kita gambar ke bidang kartesiusnya. Ya, yang pertama 0,4 dan 10,0. Oke, kita pindah ke sini. 0,4 berarti y-nya yang 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ini 4 ya, lalu 10,0 berarti x yang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini x nya 10. Nah, dari 2 titik ini kita hubungkan, bikin garis. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang tandanya daerahnya kurang dari 20. Kalau kurang dari kan berarti kan dia daerahnya ke kiri ya. Kurang dari 20 itu berarti dia daerahnya di kiri garis. Tapi kita arsir yang kebalikannya. Tujuannya sudah sering ana ulang-ulang agar gampang mencari DHP-nya. DHP-nya adalah nanti yang bersih, yang tidak diarsir. Nah, sekarang yang ini x plus 5y kurang dari 15. Tadi titiknya apa? 0,3 ya. Yang pertama 0,3. Berarti di sini 3. Ya, karena kan si y-nya yang 3. Selanjutnya di sini 15,0. Berarti x-nya yang 15. Ini sudah ada 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, di ujung sini. Ya, cukup panjang ya. Nah, dari 2 titik ini kita tarik garis. Nah, kita tarik garis. Panjang nih kawan sekalian, skalanya bedanya jauh ya, 3 ke 15. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang daerahnya ini kan tandanya kurang dari. Kalau kurang dari berarti kan sebelah kiri garis kita arsir kebalikannya ya. Kita arsir kebalikannya, berarti yang ini. Nah, seperti itu. Terlihat kan DHP-nya yang bersih. Lalu x lebih dari sama dengan 0.
X yang lebih dari sama dengan 0 kan berarti kan ke kanan ya, karena kalau ke kiri kan X nya negatif, daerahnya itu ke kanan. Kita arsir kebalikannya. Nah, Y juga lebih dari sama dengan 0. Y yang lebih dari sama dengan 0 kan ke atas, Y yang positif kan ke atas, karena kalau ke bawah kan Y nya negatif, maka daerahnya ini yang ke atas. Tapi kita arsir kebalikannya. Ya, terlihat di sini mana yang bersih tanpa arsiran. Nah, ini di HP-nya. Ya, di HP-nya tertutup ya. Gambarnya seperti ini. Nah, ini di HP-nya. Langkah berikutnya setelah kita sudah mendapatkan di HP-nya, kita tentukan titik-titik pojoknya. Ya, terlihat dari gambar kita dapat titik pojoknya itu ini ya. Satu, misalkan ini A, ini B, ini C ya, dan ini D. Ada 4 titik pojok ya. Yang A itu titiknya 0,0 ya, karena titik pusat. Yang B ini Y nya yang 3 ya, X nya 0 berarti 0,3. Yang C ini X nya yang 10, ini kan disebut X ya, berarti 10, Y nya 0. Nah, terakhir yang D nih. Nah, gimana untuk mencari titik pojok yang D? Untuk mencari titik pojok D, kita menggunakan eliminasi substitusi dari dua pertidaksamaan. Jadi kan pertidaksamannya itu 2x plus 5y sama dengan 20, satu lagi x plus 5y sama dengan 15 tadi ya di soal ya. Nah, ini di soal kan ada 2 ya. Terus lagi di sini dengan cara eliminasi substitusi. Nah, ini koefisiennya sudah sama-sama 5 dan tandanya juga sama, maka kita kurangin agar y-nya hilang. Kalau angkanya sama, tandanya sama, maka kita kurang. Kalau angkanya sama tapi tandanya beda, kita tambah. 2x dikurang x jadi 1x, 5y dikurang 5y habis, 20 dikurang 15, 5. Dapat x-nya 5. Untuk mencari y, substitusi ke salah satu persamaan, boleh yang atas, boleh yang bawah. Karena pilih yang bawah karena sepertinya lebih sederhana. Jadi x plus 5y sama dengan 15. X-nya kita ganti 5, plus 5y sama dengan 15. 5y sama dengan 15, 5-nya pindah jadi minus 5 ya. Berarti 5y sama dengan 10, y-nya 10 per 5 atau y-nya sama dengan 2. Maka titiknya, titik D-nya itu x, y 5,2 ya. X-nya 5, y-nya 2. Jadi titik potong ini titiknya adalah 5,2. Sekarang kita sudah dapat titik-titik pojoknya. Ada 4 titik pojok. Tinggal disubstitusikan ke fungsi objektifnya. Ya, fungsi objektifnya itu kan z sama dengan 3x plus 9y. Ini fungsi objektifnya, fungsi tujuannya yang ingin kita cari nilai maksimumnya, karena di soal mintanya nilai maksimum. Ya, kita substitusikan masing-masing titik. Ada titik 0,0, maka jadinya x diganti 0, y-nya diganti 0 ya. Berarti z sama dengan 3 kali 0 plus 9 kali 0, ya 0 tambah 0 sama dengan 0. Ya. Selanjutnya titik B, titik B-nya 0,3. Ya, maka z-nya x-nya diganti 0, y-nya diganti 3. Berarti 3 kali 0 plus 9 dikali 3. 0 tambah 27 sama dengan 27. Sekarang untuk yang titik C, C-nya itu 10,0, 10,0. Berarti x-nya kita ganti 10, y-nya kita ganti 0. 3 kali 10 plus 9 dikali 0 sama dengan 3 kali 10, 30. 9 kali 0 itu 0, maka hasilnya 30. Dan terakhir titik D itu 5,2. Kita substitusikan ke fungsi objektifnya. X-nya kita ganti 5, y-nya kita ganti 2. Berarti 3 dikali 5 ditambah 9 dikali 2. 3 kali 5, 15 ditambah 9 kali 2, 18. 15 tambah 18, 33. Ya. Sekarang kita lihat dari 4 nilai ini, manakan yang paling besar, yang paling maksimum. Mana yang paling besar? Yang 33. Ya, yang paling besar kan 33. Maka nilai maksimumnya sama dengan 33. Seperti itu ya. Ya, ini insya Allah semakin memahamkan antum, karena ini hanya pembahasan soal dan pembahasan materinya sudah kita bahas pada
video sebelumnya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah 33. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Hitunglah nilai minimum dari fungsi tujuan f sama dengan 4x plus 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan seperti dalam soal. Jadi langkahnya sama. Pertama kita tentukan DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lihat dari pertidaksamaan yang pertama, x plus y lebih dari sama dengan 5. Jadi kalau kita misalkan x-nya 0, nanti dapat, berarti ini 0 ya. Berarti 0 plus y sama dengan 5, maka y-nya 5. Sehingga titiknya adalah 0,5. Kalau y-nya yang 0, maka ini jadi 0. Berarti x plus 0 sama dengan 5, maka x-nya 5. Jadi titiknya 5,0, x-nya 5, y-nya 0. Dapat 2 titik dari pertidaksamaan yang ini. Sekarang pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3x plus 2y lebih dari sama dengan 12. Kita misalkan x-nya 0. Ya, maka didapat, ini jadi 0 ya. Artis ke bawahnya aja nih nggak muat. Jadi 0 berarti 0 plus 2y sama dengan 12, maka 2y sama dengan 12, y-nya sama dengan 12 per 2 alias y-nya 6, maka titiknya 0,6. Sekarang kalau y-nya yang 0, kalau y-nya 0, maka yang belakang ini 0 ya, tinggal yang ini, maka tulis di bawahnya juga 3x plus 0 sama dengan 12, berarti 3x sama dengan 12, x-nya 12 per 3 atau x-nya 4. Jadi titiknya x, y, x-nya 4, y-nya 0, berarti 4,0. Kita sudah dapat 2 titik dari masing-masing pertidaksamaan. Tinggal kita gambar di bidang kartesius. Yang pertama 0,5. Berarti y-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Lalu 5,0, 1, 2, 3, 4, 5 berarti di sini. Dari 2 titik ini kita tarik garis. Sekarang daerahnya, ya. Tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Kalau lebih dari berarti kan sebelah kanan garis, berarti daerahnya yang atas sebelah kanannya ya. Tapi kita arsir ke balikannya. Kita arsir ke balikannya agar daerah yang terlihat nanti ya tidak tanpa arsiran itu adalah DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya dari pertidaksamaan yang ini kita dapat 0,6. Berarti y-nya 6, ini 5, berarti 6 di sini nih. Lalu 4,0, 1, 2, 3, 4, berarti 4 di sini. Kita tarik garis. Oke. Nah, sekarang kita arsir. Tandanya lebih dari. Kalau lebih dari berarti sebelah kanan garis. Daerahnya sebelah kanan atau ke atas. Tapi kita arsir kebalikannya ke bawah atau ke kiri. Nah, jadi daerahnya daerah terbuka ya. Daerahnya adalah daerah yang terbuka. Ini DHP-nya nih. DHP. Oh ya, X-nya positif ya di sini. X-nya positif berarti daerahnya ke atas ya. Kita arsir kebalikannya ke bawah. X positif berarti ke kanan, afwan. Berarti kita arsir ke kiri, kebalikannya. Terus Y-nya positif, daerahnya ke atas, kita arsir kebalikannya ke bawah. Ya, maka daerahnya itu ini. Ini sampai nggak ada ujungnya ya. Ini, lalu garis ini, terus berpotongan di sini, lalu garis ini, ada titik pojok lagi, terus ke sana. Ya, daerahnya tanpa batas ke atas sana. Ya, hanya dibatasi sumbu Y, sumbu X, lalu 2 garis ini. Nah, ini DHP-nya. Ya, sekarang kita tentukan titik-titik pojoknya. 1 ya, misalkan ini A, 2 ini B, 3 ini C. Ya, itu 3 titik pojoknya. Nah, yang A ini berapa? Yang A itu kan Y-nya yang 0. Y-nya yang 6, maka titiknya 0,6. Ya, ingat waktu kita belajar diagram kartesius sudah dibahas bagaimana cara membaca titik koordinat. Ini yang B-nya, X-nya kan ini 5 ya. Ini 5. Maka B-nya 5,0. Nah, sekarang cari titik C nih. Titik C berarti dengan menggunakan eliminasi substitusi SPLDV yang sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Jadi 2 persamaan ini kita cari nilai XD-nya
X dan Y-nya dengan menggunakan metode eliminasi substitusi atau metode campuran. Oke, kita tulis di sini. X plus Y sama dengan 5, lalu 3X plus 2Y sama dengan 12. Nah, ini angkanya nggak ada yang sama ya. Ini angka 1, ini angka 3, ini 1, ini 2, nggak ada yang sama, maka kita samakan. Ya, Anda mau menyamakan si Y-nya. Ini kan Y-nya 2, ini 1. Ya tinggal kalikan 2 aja. Ini kali 2, ini kali 1. Ya, berarti yang atas semua kita kalikan 2. Jadi 2X plus X kali 2, 2X. Y kali 2, 2Y. 5 kali 2, 10. Yang bawahnya kali 1, berarti nggak berubah, tetap. Nah, sekarang sudah sama, Y-nya sama-sama, angkanya 2. Dan tandanya pun sama. Angka sama, tanda sama. Karena tanda sama kita kurangin. 2X dikurang 3X min 1X. 2Y dikurang 2Y habis. Ya. 10 dikurang 2 minus 2. Min X sama dengan min 2. Tinggal kita rubah, kita balik tandanya. Yang min jadi plus. Berarti ini X sama dengan 2. Dapat X-nya 2, kita cari Y-nya dengan mensubstitusikan ke salah satu persamaan Anda pakai yang atas. Karena lebih mudah. Lebih sederhana ya. Di X plus Y sama dengan 5. X nya kita dapat 2. Y nya sama dengan 5. 2 nya pindah jadi minus. Maka Y nya min 3. Maka titiknya adalah 2, min 3. Itu titik si C yang ini. 2, min 3. Nah, sekarang kita sudah dapat nih titik-titik pojoknya. Fungsinya kan itu kan F sama dengan 4X plus 5Y. Titik pojoknya itu ada yang pertama nih 0,6. 0,6. Titik B nya 5,0. Titik C nya 2, min 3. Nah, kita substitusi ke F. Berarti F sama dengan X nya diganti 0, Y nya diganti 6. Berarti ini 0 plus 5 dikali 6. 5 kali 6 30. Yang ini X nya diganti 5, Y nya diganti 0. Berarti 4 kali 5 tambah 0 ya, langsung aja ya. Kalau dikalikan 0 kan hasilnya 0. 4 kali 5, 20. Yang ini, F sama dengan X-nya kita ganti 2, Y-nya ganti min 3. Berarti 4 kali 2, X-nya diganti 2. Ditambah 5, Y-nya ganti min 3. Min 3. 4 kali 2, 8. Plus 5 kali min 3, jadi min 15. Maka 8 min 15 min 7. Hasilnya negatif. Nah, yang ditanyakan nilai minimum ya. Lihat di soal. Yang ditanya nilai minimum. Nilai yang paling kecil dari ketiga nilai ini, mana yang paling kecil? 30, 20, atau min 7? Min 7 ya. Maka nilai minimumnya itu sama dengan min 7 ya. Kalau tadi soal pertama kan ditanya nilai maksimumnya, berarti nilai yang paling besar. Nah, yang nomor 2 ini soalnya dicari nilai minimumnya, berarti yang paling kecil. Yang paling kecil adalah min 7 ya. Semoga dapat antum pahami ya. Baik, untuk video kali ini tidak ada penambahan materi, hanya pembahasan soal dan latihan buat antum semua. Kerjakan latihan ini. Ya, ini adalah latihan yang sama seperti yang kemarin, yang tadi juga sudah kita bahas. Antum kerjakan tanpa melihat jawaban yang tadi sudah Anda bahas. Dan Afan, untuk nomor 2, soal yang kemarin ada kekeliruan. Ya, kalau kemarin kan ininya 8 ya, X plus Y lebih dari sama dengan 8. Itu keliru ya, Afan. Jadi harusnya 5. Makanya tadi di soal pembahasan kan tulis ininya 5 ya. Sedangkan di latihan kemarin yang pada video sebelumnya ini 8 dan itu keliru, Afan ya. Jadi ini soal yang benarnya nomor 2. Silakan antum kerjakan lagi tanpa melihat jawaban yang sudah tadi kita bahas bersama-sama. Demikian saja pembelajaran kita pada kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.